Halo semua. Mohon maaf absen cukup lama ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang skema beli rumah ala Prancis yang disebut dengan Viager gitu. Atau pelafalan saya tepat atau tidak. Jadi ceritanya saya dengar di radio Singapura, eh, dia sampaikan di Prancis ini ada program pembelian rumah yang cukup menarik. Masalah perumahan, mau di Prancis, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Singapura, mau di Hong Kong, sama Bapak Ibu. Harga propertinya mahal, tidak terjangkau oleh kebanyakan masyarakat kelas menengah. Kemudian kalau kita lihat di kota besar kan sekarang ada orang tua yang hidup sendiri gitu. Ya, entah dia nggak punya anak, entah ditinggalin anaknya. Jadi dia hidup sendiri, punya properti, tapi juga butuh biaya hidup. Nah, dari situ muncullah skema disebut dengan Viager. Viager dalam bahasa Prancis itu artinya sumber hidup atau berkaitan dengan masa hidup seseorang. Nah, kalau dalam properti, ya istilah Viager itu adalah sistem jual beli di mana penjualnya menjual properti kepada pembeli. Pembeli tidak langsung mendapatkan hak penuh atau kepemilikan fisik atas properti. Jadi kayak saya beli, saya bayar, itu belum milik saya gitu. Sebaliknya, pembeli mencicil mencicil seumur hidup atau anuitas kepada penjual dan baru bisa menempati rumah tersebut setelah si pemilik lamanya meninggal. Gitu. Nah, jadi kayak Viager itu kita beli rumah dengan skema cicilan eh, sampai kapan Pak? Sampai yang bersangkutan meninggal. Gitu. Jadi hitung-hitung kayak kita itu rawat orang tua juga gitu. Nah, skema ini berkembang karena kalau di Prancis ya, mungkin usia rata-rata hidup lebih panjang dan orang-orang yang punya properti itu orang-orang tua yang butuh biaya hidup gitu. Nah, tapi dia masih mau tinggal di rumah tersebut karena kan tidak gampang ya. Orang sudah punya rumah dari kecil sampai tua di situ disuruh pindah keluar gitu. Kalaupun dapat uang mau pindah kemana? Nah, kemudian pembeli juga mau tertarik. Kenapa? Karena harganya biasanya ya itu diskon sekitar 40% daripada harga pasar. Jadi kalau misalnya harganya 1 M itu 600 juta gitu. Nah, kemudian karena kita cicil kepada pemilik, nggak ada bunga bank. Jadi kalau orang istilah syariah itu tidak ada ribanya gitu. Nah, kemudian kalau saya pemilik rumah, sudah saya jual dengan skema Viager, tidak dapat saya wariskan lagi. Jadi benar-benar dianggap sudah dijual. Nah, kalau di Prancis ada dua macam kontrak Viager. Ada Viager Okup, itu artinya penjual tetap tinggal di properti sampai meninggal. Dan Viager Libre, pembeli bisa langsung menempati atau menyewakan karena penjual sudah tidak tinggal di sana. Kalau case nomor dua mungkin si penjualnya penjualnya itu sudah punya rumah yang lain atau tinggal sama anak begitu. Jadi dia kayak propertinya dapat duit cash seperti itu. Nah, ini contoh misalnya ada nilai market property di Prancis 300 ribu euro, kira-kira 5,7 M. Pemiliknya sudah berumur 75 tahun. Nah, anggaplah usia harapan hidup di Prancis adalah 88 tahun dengan skema Viager Okup, artinya dia cicil sampai pemiliknya meninggal, diskonnya 40%. Nah, 300 ribu euro itu sekitar diskon 40% ya. Jadi kalau kali 60 menjadi 180 ribu euro. Kemudian DP-nya anggap 20-30%. Misalnya 50 ribu euro, sisanya 130 ribu. Nah, 130 ribu euro kan dia cicil dari umur 75 sampai 88, 13 tahun. 13 tahun berarti 1 tahun 10 ribu euro dibagi 12, 833 euro per bulan. Nah, anuitas ini berarti si pembeli mencicil kepada penjual sampai dia meninggal. Kalau meninggalnya usia 100, ya dia harus cicil 833 sampai usia 100. Tapi kalau dia meninggalnya misalnya usia 76, oh dia cuan tuh. Dia cuma bayar setahun aja gitu. Nah, jadi eh, anuitas ini benar-benar seumur hidup daripada pemilik utamanya. Nah, kalau yang pas konsep ini saya bahas di X ya di Twitter, wah bilang wah ini nggak syariah Pak gitu. Kenapa? Karena nilainya tidak pasti. Syariah kan harus ada kepastian. Jadi di satu sisi nggak ada bunga, nggak ada riba, tapi kalau orang mati kan nggak tahu kapan. Nah, itu menyebabkan nilai cicilannya jadi nggak tahu berapa. Seperti itu. Nah, apa resiko daripada transaksi Viager ini gitu? Nah, pertama pembeli mesti memastikan bahwa
rumahnya benar-benar bebas dari sengketa. Jadi jangan sampai ya nggak usah rumah di Prancis lah dimanapun ya. Kita beli rumah ternyata itu sengketa gitu. Pas kita beli mau balik nama nggak bisa ahli warisnya nuntut dan segala macam. Dan benar-benar milik daripada si penjual. Jadi dalam proses Viager ini juga melibatkan notaris. Kemudian sebagai pembeli itu menanggung renovasi rumah. Jadi kalau misalkan kita beli, kita cicil, terus selama orangnya masih tinggal, kita pengen ganti ini, pengen ganti itu. Silakan dong punya kita kan. Tapi biayanya tanggung oleh penjual. Sorry, pembeli gitu. Nah, kemudian kalau penjual hidup lebih lama, ya tentu kita harus mencicil lebih banyak. Tapi juga ada resiko. Bagaimana kalau kayak tadi, kita bayarnya umur 75, ekspektasi sampai 88. Tapi kalau dia matinya 76 kan kita cicilnya lebih murah. Jadi timbul resiko kriminal gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ada dua case menarik di Perancis terkait Viagra ini. Jadi yang pertama Jane Calment. Ya, Jane Calment ini di tahun 1965 usianya sudah 90 tahun. Nah, kalau usia harapan hidup kan 88. Di Indonesia 70-an gitu. Jadi kalau 90 udah bonus. Nah, jadi dia menjual rumahnya dengan skema Viagra Occupe dengan seorang pengacara, Andre Francois Raffray. Gak tahu benar benar apa tidak pelafalannya. Nah, apa? Si Raffray ini umur 47 tahun. Jadi bayangkan saya Raffray ya, umur 47. Saya beli rumah dengan skema eh, Viagra, diskonnya 40% dengan seorang nenek yang sudah berumur 90 tahun. Wah, pikir-pikir cuan dong. Bisa berapa tahun sih gitu. Nah, waktu itu dia membayar anuitas sekitar 2.500 franc per bulan. Sekarang kan sudah nggak ada franc lagi, semua jadi euro. Nah, katanya sekitar ratusan euro lah gitu. Nah, nggak disangka si Jan Kalman ini hidup sampai umur 122 tahun. Jadi dia 32 tahun setelah dia cicil baru meninggal. Meninggalnya tahun 97. Malahan si pembelinya, si Rafra itu, meninggal duluan di tahun 95 gitu, pada usia 77. Jadi belum sempat si Rafra nempatin, dia sudah meninggal. Nah, waktu dia meninggal, pembayaran yang sisa 2 tahun diteruskan sama istrinya. Berarti kan ini orangnya amanah. Sampai dengan Jane Carlin meninggal. Nah, itu dalam sejarah Prancis tercatat sebagai Viagra termahal gitu. Nah, satu kasus lagi ini sempat viral juga di Prancis. Jadi seorang mantan pemadam kebakaran, dia umur 63 tahun, dituduh meracuni penjual Viagra Yvette Yvette Brisset yang berumur 92 tahun. Si ibu Yvette ini meninggal tewas lebih tepatnya di rumahnya dengan potongan kue di dalam mulutnya. Nah, itu diduga ini kue yang ngasih si pembeli rumahnya nih. Jadi dia sengaja mau racunin dia supaya dia mati gitu. Nah, ini sempat viral. Kenapa? Karena ada dugaan si pembeli rumah ini pengen cepat-cepat jual rumahnya gitu. Jadi mungkin kelamaan nunggu, jadi dia kasih kue biar meninggalnya lebih cepat. Tapi setelah dilakukan otopsi, ditemukan bahwa penyebab kematian itu adalah tersedak gitu, bukan bukan karena pihak ketiga. Dan sampai sekarang tidak dilakukan, maksudnya yang bersangkutan tidak digugat gitu, walaupun sempat sempat viral ya gitu ya. Nah, jadi ini dua kasus terkait Viagra yang ada di Prancis. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah sistem Viagra ini bisa diterapkan di Indonesia? Silakan komen ya di bagian bawah. Nah, kalau misalnya dilakukan, kira-kira tantangan sama masalah yang terjadi apa aja? Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.